Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kasih. Saya dari kelas 12 Farmasi 1. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang ekstrak untuk tugas farmakonoksi. Materi yang akan dibahas yaitu pengertian ekstrak, penggolongan ekstrak, metode ekstrak, proses pembuatan ekstrak, contoh ekstrak, keuntungan dan kerugian ekstrak. Pengertian ekstrak. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplicia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian semua atau hampir semua pelarut diuap dan massa atau serbuk yang tersisa diperlukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang ditetapkan. Penggolongan ekstrak. Ada 3 penggolongan ekstrak. Yang pertama ekstrak cair atau ekstraktum liquidum, yang kedua ekstrak kering atau ekstraktum sicum, yang ketiga ekstrak kental atau ekstraktum sipsum. Ekstrak cair adalah sediaan dari simplicia nabati yang mengandung etanol sebagai pelarut atau pengawet. Ekstrak kental. Ekstrak kental atau ekstrak semisolid adalah sediaan yang memiliki tingkat kekentalan di antara ekstrak kering dan ekstrak cair. Ekstrak kering, sediaan padat yang memiliki bentuk serbuk yang didapatkan dari penguapan oleh pelarut yang digunakan untuk ekstraksi. Substansi ekstraksi kering yaitu efisien atau bahan pengisi, stability atau penstabilan, dan preservatif atau bahan pengawet. Ekstrak kering harus mudah digurus menjadi serbuk. Ekstrak kering dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ekstrak kering yang dibuat dengan cairan etanol dan ekstrak kering yang dibuat dengan air. Metode ekstrak dibagi menjadi 2, yaitu ekstraksi dengan cara dingin dengan ekstraksi dengan cara panas. Ekstraksi dengan cara dingin yaitu maserasi. Maserasi adalah penyanan zat aktif dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari pada suhu 5-25 derajat Celcius dan terlindungi cahaya. Perkolasi. Perkolasi adalah suatu cara penarikan memakai alat yang disebut perkolator yang simplicianya terendam dalam cairan penyari, di mana zat-zat larut dan larutan tersebut akan menetes secara beraturan keluar sampai memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Metode ekstrak dengan cara panas. Yang pertama, reflux adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang konstan dengan adanya pendingin baik. Yang kedua, soklet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadinya ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin. Yang ketiga, digesti adalah cara maserasi dengan menggunakan pemanas lemah yaitu pada suhu 40-50 derajat Celcius. Cara maserasi ini dapat dilakukan untuk simplicia yang zat aktifnya tahan pemanas. Yang keempat, infusidasi adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur pemanas bejana infus tercelup dalam air penangas air mendidih. Temperatur terukur 96-98 derajat Celcius selama waktu tertentu 15-20 menit. Yang terakhir, dekotasi. Dekotasi merupakan proses ekstraksi yang mirip dengan proses infudasi. Hanya saja infudasi yang dibuat membutuhkan waktu yang lama, lebih dari 30 menit. Proses pembuatan ekstrak. Pembuatan serbuk simplicia. Pembuatan serbuk simplicia untuk memperluas permukaan simplicia yang kental dengan cairan penyari. Proses penyebukan dilakukan sampai derajat kehalusan serbuk yang optimal. Pemilihan pelarut atau cairan penyari. Menentukan senyawa kimia yang akan tereaktasi berapa dalam ekstrak. Proses ekstraksi atau pemilihan cara ekstraksi. Menentukan kualitas ekstrak yang diperoleh. Separasi dan pemurnian merupakan salah satu proses yang diperlukan terhadap ekstrak dalam rangka meningkatkan kadar senyawa aktifnya. Penguapan atau pemekatan merupakan proses meningkatkan jumlah zat larut dalam ekstrak dengan cara mengurai jumlah pelarutnya dengan cara penguapan tetapi tidak sampai kering.
Pengeringan ekstrak dilakukan untuk membuat sediaan padat seperti tablet, kapsul, pil, dan sediaan lainnya. Penentuan denomen ekstrak. Denomen ekstrak dihitung dengan cara membandingkan jumlah ekstrak yang diperoleh dengan simplisia awal yang digunakan. Denomen ekstrak dapat digunakan sebagai parameter standar ekstrak pada setiap batch produk maupun parameter efisien ekstrak. Dan ini contoh gambar proses pembuatan ekstrak. Dari pembuatan serbuk simplisia, pemilihan pelarut atau cairan penyari, proses ekstraksi atau pemilihan cara ekstraksi, separasi dan pemurnian, penguapan atau pemakatan, pengeringan ekstrak, dan penentuan denomen ekstrak. Contoh ekstrak. Yang pertama ekstrak belandon, yang kedua ekstrak hyoscyamine, yang ketiga ekstrak akar manis, dan yang keempat ekstrak timih. Keuntungan dan kerugian ekstrak. Keuntungan. Yang pertama, zat berkhasiat yang terdapat di simplisia terdapat dalam bentuk yang mempunyai kadar tinggi. Yang kedua, zat berkhasiat lebih mudah diatur dosisnya. Yang ketiga, untuk menstandardisasi kandungannya sehingga menjamin keseragaman mutu, keamanan, dan khasiat produk akhir. Yang keempat, penggunaan ekstrak dibandingkan dengan simplisia asalnya adalah bisa lebih simpel dari segi bobot pemakaian. Ekstrak lebih sedikit dibandingkan dengan bobot tumbuhan asalnya. Yang terakhir, dengan adanya teknologi ekstrak ini, biasanya pihak yang diuntungkan diantaranya industri bidang obat tradisional dari segi keseragaman mutu, hasil produk jadinya, dan pemerintahan dari sisi keamanan dan khasiat produk jadi. Kerugian ekstrak. Pada pembuatan ekstrak, tidak semua zat berkhasiat dapat tersaring dalam pelarutnya. Sekian materi yang saya bahas tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.